Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TTK kita ini masih membahas perencanaan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ya. Yang kita rencanakan kan banyak. Yang kita rencanakan itu intinya itu semua yang kita butuhkan dalam penelitian tindakan kelas itu kita siapkan. Saya ulang lagi, misalkan hasil belajar yang mau kita ubah itu adalah hasil belajar terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran secara tartil. Kira-kira peserta didik ini dikasih metode apa supaya pembelajaran Al-Quran ini berhasil efektif. Selama ini yang digunakan metode Ibrahim. Terus misalnya sekarang diganti metode yang misalnya gitu ya. Maka berarti sebelum ini diterapkan, kamu dicoba dulu dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, untuk melakukan penelitian tindakan kelas kan berarti direncanakan dulu. Apa perencanaannya? Strategi pengajarannya itu seperti apa? Nanti ditulis di silabus RPP. Perlu buku nggak? Oh iya, berarti bukunya disiapkan. Perlu dites awal nggak? Oh iya, dites awal. Loh, tesnya kalau membaca itu tesnya apa ya? Apa bisa dikasih kuesioner? Kan? Saya sudah bisa membaca ini, setuju. Saya belum bisa membaca ini, tidak setuju. Masa begitu kan nggak bisa kan? Jadi kemampuan hasil belajar itu tergantung tesnya itu ada yang tes tertulis, ada yang non tertulis. Nah, yang non tulis itu kadang-kadang perlu diatur lagi. Misalnya ya, kita melakukan penilaian terhadap hasil belajar membaca Al-Quran atau kemampuan tahfidz atau kemampuan taktilnya seseorang. Misalnya ini sudah lomba, ada 100 orang. Apakah cukup satu orang yang menilai? Kalau lomba biasanya nggak cukup. Kenapa? Karena kalau lomba itu dikhawatirkan kalau satu orang kurang objektif, akhirnya butuh 3 orang. Nah, 3 orang ini ternyata menurut kaidah penelitian kualitatif harus dipastikan dulu semua penilai itu punya kemampuan menilai yang sama. Jadi mereka itu dianggap sebagai rater, pemberi ranking. Maka harus ada analisis inter-rater. Jadi nanti membandingkan apakah si A ini cara ngasih nilai murah atau cara ngasih nilai itu yang B ini sangat ketat. Jadi sudah bagus itu dikasih nilai rendah, tapi yang satu obral. Nah itu kan berarti nggak seimbang antara satu penilai dengan penilai yang lain. Nah itu biasanya menggunakan analisis inter-rater. Karena itu peneliti itu nanti kadang-kadang butuh seperti itu, butuh mencermati. Kalau seandainya dalam praktek membaca Al-Quran nilainya apakah cukup dari guru satu saja? Kalau dari guru satu saja, guru ini seringkali cara menilainya itu rampangan, nggak dipercaya kan? Nggak valid kan? Jadi kalau misalnya kamu ingin menguji starternya anak, itu boleh jadi pengujinya itu lebih dari 1, ya mungkin lebih, maksud itu 3. Nah, 3 itu kemudian harus dicek keahliannya melakukan penilaian itu tadi itu seimbang atau enggak.
nanti itu akhirnya kita bisa pastikan penilai yang memberi nilai itu nanti akan menjalankan penilaian itu secara benar, secara valid, hasilnya valid. Nah, berarti Pak, kalau saya melakukan penelitian tindakan kelas, terus yang ingin kita tingkatkan itu adalah hasil belajar Al-Quran di bidang praktek. Nanti itu pretesnya berarti pakai tes lisan. Ya kalau membaca Al-Quran kan tes lisan, nggak bisa tes tulis. Kalau tes tulis kan nanti jawabannya, apakah kamu bisa membaca ini dengan baik, dengan fasih? Setuju. Dijawab begitu nanti. Padahal dia belum tentu bisa membaca secara fasih kan, dengan gitu ya. Apakah kamu mengerti bacaan ini, bacaan apa? Ya saya mengerti, setuju. Nah itu kan berarti nggak mengukur kemampuan membaca Al-Qurannya, paham ya? Berarti apa itu yang mengandalkan untuk bisa melakukan pretest tidak dengan tes tulis, tapi dengan tes lisan. Berarti tadi itu siswanya sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan yang doa, tadi kan kebiasaannya pakai qiraati misalnya atau pakai ikra, terus diganti dengan yang doa karena kamu ingin melakukan perubahan. Nah, maka kemudian awalnya itu dilakukan pretest. Nah, pretestnya itu misalnya dengan cara tadi itu menguji bacaan Al-Qurannya. Oke, oh ternyata ini nilainya 70, nilainya 65, nilainya 75 dan seterusnya. Kalau penilaiannya itu 3 orang, itu lebih efektif. Maksudnya lebih valid, nanti rata-ratanya itu yang menjadi nilai. Tapi ingat, penguji ini harus memiliki kemampuan yang sama. Jangan sampai satu penguji itu penguji yang nggak ngerti terus biasa nilai, atau misalnya semuanya kemampuannya sudah merata tapi cara menilainya beda, satunya obral nilai, satunya pelit nilai. Ada kan penilai itu yang pelit, ada penilai itu yang obral. Nah ini yang sering ikut lomba-lomba itu kan pasti paham. Nah itu akhirnya penilai itu harus dilakukan apa ya, semacam validasi, tes, uji validitas penilai. Nah ini nanti kita akan tambahkan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang kita buat. Kalau instrumen kita itu bentuknya adalah tes lisan tadi itu ya, caranya begitu. Penilainya yang diuji validitas, karena kan kamu nggak bisa menguji tesnya. Kuesioner kamu kan tidak ada. Jadi kalau kamu mau mengukur kemampuan baca Al-Quran, soalnya itu kan bukan soal tertulis. Jadi tidak bisa diuji cobakan yang kamu kerjakan. Tapi kan nggak bisa. Yang kemudian divalidasi siapa? Penilai. Instrumennya adalah penilai itu. Nah kalau 3 orang ini, oh ternyata sudah memenuhi kriteria sebagai penilai yang baik, nggak terlalu berat, ya nggak terlalu sulit. Nah, oke, ini semua sudah rata ini. Nah itu pakai analisis inter-rater, bukan uji validitas pakai product moment atau pakai alpha product. Sekarang ini saya contohkan yang akan kita persiapkan adalah alat ukur yang bentuknya sudah kamu buat, yaitu bentuknya kuesioner. Kuesioner kamu itu sama seperti timbangan, dia adalah alat ukur, cuma yang diukur beda. Kalau alat ukur timbangan itu mengukur berat badan kamu atau mengukur
berat dari benda yang misalnya mau dibeli kan, misalnya buah apa. Tadi alat ukur kamu itu yang diukur itu apa yang ada di dalam tubuhnya serta apakah di otaknya atau di hatinya. Kalau terkait kejujuran itu gimana? Di sini atau di sini? Di otak atau di hati? Sepertinya di hati, seakan-akan begitu. Kalau yang kamu lakukan, yang kamu ukur apa? Y-nya apa? Interaksi sosial. Sikapnya berarti. Jadi sikap itu perpaduan antara otak dan hati, seakan-akan begitu. Jadi sikap itu sebetulnya masih belum tindakan. Ada keinginan untuk berbuat seperti apa, itu namanya sikap. Kalau perilaku kan perbuatan itu ya. Nah, ini berarti yang diukur itu persepsi di dalam pikirannya. Mungkin gabungan antara otak dan hati. Sudah. Saya. Ya, iya. Pengendalian diri di dalam kelas. Nah, itu termasuk sikap. Jadi kira-kira yaitu ketika ada kamu mau mengukur kira-kira si siswa itu kalau ada semacam stimulus itu dia langsung respon enggak atau dia bisa mikir ini aku ini kayak gini. Apakah dia sempat mikir begitu? Kalau sempat mikir dan akhirnya dia mencegah diri untuk melakukan tindakan yang sembrono, yang menyakiti yang lain, nah itu berarti ada pengendalian diri. Akhirnya ya, sikap pengendalian dirinya peserta didik ini mau diukur. Kira-kira dia punya nggak sikap pengendalian diri, tinggi atau sedang atau rendah? Nah, gitu kan. Alat ukur yang kamu gunakan itu harus presisi, harus menghasilkan betul-betul data yang sesuai fakta. Nah begitu. Memang yang kamu ukur itu betul-betul yang ada di dalam pikiran peserta didik, bahwasanya dia itu bisa mengendalikan diri atau tidak. Nah, alat ukur kamu itu harus divalidasi, sehingga kita menyebutnya sebagai uji validitas. Kemarin sudah saya jelaskan, uji validitas itu adalah uji untuk membuktikan alat ukurmu itu alat ukur yang menghasilkan data yang valid. Kalau dia berat badan betul-betul 80, oh yang muncul angkanya itu 80. Kalau yang nggak valid, angkanya muncul 80, tapi arahnya kerempeng, stunting bener. Nah ini kan mestinya yang muncul itu adalah angka 40, nah kok yang muncul angka 80? Itu artinya timbangan ini itu Nggak valid. nggak presisi. Nah begitu. Nah sekarang instrumen kamu itu sama dengan timbangan itu harus dipastikan presisinya. Dengan cara apa? Dengan cara uji validitas. Rumusnya pakai alpha Cronbach. Rumusnya pakai korelasi produk momen itu untuk uji validitas. Nah di sini sekaligus uji reliabilitas itu sudah disiapkan oleh SPSS. Bagaimana cara mengujinya? Ini buku yang saya punya di rumah itu saya berikan, saya foto. Ini contohnya. Jadi nanti kita buka SPSS, terus data kita masukkan. Terus kemudian nanti ketika sudah masuk, klik analyze, klik scale. Sini ada reliability analysis, diklik. Ini kemudian semuanya ditaruh di kanan. Nanti kalau sudah, ini nanti dicentang tiga-tiganya. Terus kemudian klik continue, klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Dan ada hasil untuk uji validasi itu di sini. Corrected item total correction. Ini nilai yang dihitung setiap pertanyaan. Terus maknanya apa? Nah ini
Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Saya hanya menemukan perbandingannya itu dengan R tabel. Kalau uji korelasi kemarin itu kan bisa pakai R tabel, bisa melihat dari nilai sig untuk membuktikan signifikan atau tidaknya korelasi. Masih ingat gak? Jadi kemarin kita sudah melakukan pembuktian hipotesis kami itu. Adakah korelasi terus kemudian apakah korelasinya signifikan, terus apakah korelasinya negatif atau positif, terus secara korelasi. Nah, ini kan sudah kamu selesaikan. Dan untuk menjawab yang apakah signifikan itu kan ada dua cara. Satu, membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan signifikan. Atau menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu enak karena apa? Sudah muncul di tabel yang dikeluarkan oleh SPSS. Di output SPSS itu sudah ada kan nilai sig itu. Nah, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 kan? Nah, itu kemarin untuk membuktikan ada tidaknya korelasi. Ingat, ini ada di bab 4. Nah, yang sekarang kita bahas itu nanti itu ada di bab 3. Nah, di bab 3 itu ketika membahas instrumen itu kita harus pastikan bahwa instrumen kita itu valid. Nah, valid itu kriterianya apa? Jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Gak pakai ini Pak, saya belum ketemu. Yang saya tahu hanya ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengetahui R hitungnya? Maka kita kemudian bisa menggunakan bantuan SPSS untuk melakukan uji validitas dari instrumen kita. Ingat, uji validitas instrumen itu setiap butir diuji, setiap butir pertanyaan diuji, bukan seperti uji korelasi yang hanya diambil globalnya, seluruhnya. Nah, nanti saya coba sampaikan contohnya. Bentar, ini coba misalnya kita buka data di data untuk uji korelasi. Kemarin itu yang diambil kan ini kan jumlahnya kan ya. Ini misalnya Y-nya, terus X-nya juga begitu. Yang diambil nilai totalnya. Nah, untuk uji validitas tes atau instrumen, ini misalnya uji validitas instrumen ya, ini instrumennya ya, kuesioner ya. Itu yang diuji, itu setiap item, pertanyaan ini valid atau enggak, pertanyaan nomor 2 ini valid atau enggak, pertanyaan nomor 3 ini valid atau enggak. Maka
bukan jumlahnya, tapi setiap skor, setiap nilai dari setiap pertanyaan. Itu diuji, Pak. Ya. Jadi nanti pertanyaan ini sudah betul-betul valid atau enggak? Ini valid atau enggak? Valid atau enggak? Nah, caranya gimana? Uji validitasnya menggunakan uji korelasi, tapi sudah bisa menggunakan SPSS. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Prosesnya agak loh Pak, data kita yang sudah kita olah itu bagaimana nasibnya? Kamu nggak bertanya gitu? Enggak, Pak, kan udah terlanjur. Kalau nanti terbukti nggak valid, terus berarti Ngulang. hasilnya gimana? Enggak usah diuji. Mending enggak usah diuji, Pak. Mikir dari tadi. Terus enggak apa-apa, Pak, ini buat pelajaran. Diasumsikan valid saja Pak. Nggih, ACC. Hanya pakai asumsi. Ya memang ada ya pakai asumsi, tapi yang benar itu ya diuji dulu. Tapi saya memang sementara ini tidak ingin memberatkan kamu dulu. Asik. Waktu itu saya ingin nggak memberatkan kamu, nah karena kalau dikasih ini dulu, kamu itu kok jadi merasa berat. Maka ini saya kasih di akhir juga. Ini buat penelitian selanjutnya aja, Pak. Nah ini nanti bisa kok, gampang cara komisinya. Nah, misalnya gini ya. Ketika sudah terbuka SPSS ini, maka kamu klik di variabel view ya. Dimasukkan. Nah, kamu punya berapa pertanyaan? Dibuat 20 aja gitu, Pak. Nah, kalau datanya di sini tuh berapa nih? 16. Ada 16 pertanyaan. Berarti butuh 16 kolom. Kamu bisa membuat rumahnya setiap pertanyaan dengan nama seperti ini. Item itu kan sama dengan nomor pertanyaannya. Nah, misalnya ini saya kasih nama item. Kamu boleh ganti dengan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 sampai pertanyaan kamu yang terakhir itu 18 ya, sampai 18. Nah, ini berarti sudah punya rumah. Kok bisa tahu? Nah, lihat di sini data view, sudah ada rumahnya. Oh. Sehingga nanti sampai 16 kolom ini sudah bisa diisi. Nah, sekarang kita lihat memasukkan ini angka-angka yang sudah diperoleh setiap item ini. Satu-satu. Nah, langsung copy aja ya. Kita kira per baris. Nah, maksudnya tuh nanti diuji satu persatu, tapi hasilnya sudah langsung global. Ya, Ini ya, sudah langsung saya taruh sini ya. Iya. Nah, loh kok ada ini Pak, Farid ini kok berarti ini kelebihan. Kok bisa kelebihan? Oh alah. Itu loh, Pak, di yang lucunya. Nah, itu orang kecil. Namanya di sini. Udah pas. Nah, pas ya, 16 ya. Nah, kamu nanti kalau keliru gitu ya jangan bingung gimana. Panik. Oke, berarti sekarang klik sudah mulai ya, klik analyze. Nah, di sini yang diklik adalah skill ya. Ini skill, nah ini skill. Jadi tak skill. Terus reliability analisis. Walaupun hanya kita klik reliability analisis, tapi validitasnya juga keuji di sini. Nah, tinggal kita pindah semuanya ke sini. Ctrl A itu bisa membuat semuanya tercakup, terus diklik. Modelnya alpha. Modelnya pakai yang itu alpha.
Ya, benar, alfanya ini berapa? Alfa, oh ya, alfa korban tadi itu. Terus statistik, nah ini diklik semua ya. Oh, yang tadi ya. Ya, oke, continue. Oke, berarti sudah bisa diklik. Oke, selesai. Ui. Ini Kok gampang dulu ya? yang dipakai yang mana? Uji validitas yang dipakai ini. Corrected item correlation. Copy, misalkan di sini. Oh, gitu. Pakai ini aja, pakai yang ada kolomnya. Oke. Nah, sebetulnya kita itu harus tahu R tabelnya berapa. R hitungnya sudah jelas. R hitungnya berapa? R hitungnya hitung satu atau pertanyaan nomor 1. R hitungnya adalah 0321. R hitungnya itu yang di sini, corrected item total correlation, ya. Pertanyaan nomor 2, hitung nomor 2, nilai R hitungnya adalah 0,400. Ditulis satu-satu, Pak. Ya nanti caranya enggak ditulis satu-satu. Nah ini kan hanya total, nanti tinggal. Nah di bab 3 itu nanti harusnya ditampilkan hasil uji validitasnya itu. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu R tabelnya dulu. Bagaimana cara menemukan R tabel? Ada yang tahu? Kan teman sudah. Cara menemukan R tabel, ya bukalah R tabel di buku-buku atau di internet banyak. Tapi mencari R tabel itu dengan cara bagaimana? Panduannya bagaimana? Panduannya adalah melihat jumlah N. Apa N itu? Responden. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah responden yang ada di sini tadi itu? 54. Betul kan 54? Coba lihat hasil SPSS tadi. Nah, N-nya berapa di sini? 46. Bisa kamu lihat di sini? Betul kan? Ahmad sampai nomor terakhir 46. Nomor 1 kan Ahmad, nomor 2 Kopi, nomor 3 Jokowi, nomor 4 Nah, terakhir 46 ini Aziz nomor 46. Yang bunyi dewe kan Aziz. Nah, ada N-nya itu ada 46. Nah, berarti kita cari R tabel 46. Cari. Sudah ketemu R tabel belum? Bentuk R tabel itu yang kemarin sudah saya contohkan itu gimana ya? Nah, kayak gini. Nama R tabel itu kadang-kadang seperti ini. Tabel 6, critical value of the R product moment. Nah, sekarang kalau 46, mana 46 itu? Nah, di sini kan 45 ini. 45 adanya, 46 enggak ada. Berapa? Yang kamu ketemukan itu di taruh signifikansi yang mana? 5%. Oke. Berarti berapa tadi Pak?
0,291. Nah, sekarang caranya begini, buatlah tabel. Tabel misalnya kebetulan di bab 3 itu tabel 3.2. Tabel 3.2 data uji validitas instrumen, misalnya nama instrumennya adalah instrumen kejujuran. Nah, maka kamu buat tabelnya, insert tabel untuk berapa ya? Untuk 4 ya. Nomor item gitu ya, nomor item pertanyaan, terus R hitung, terus R tabel, kesimpulan atau hasil keterangan gitu ya. Keterangan aja, keterangan. Nah, sekarang coba kita copy dulu item pertanyaan nomor 1 sampai nomor 16. Terusnya kalau langsung ya. Caranya gimana nih? Biar semuanya. Lihat. Oke. Tapi satunya double. Oh, ya, tidak. Nah, sudah 16 ya. Nggih. Jadi pertanyaan nomor 1 itu R hitungnya berapa? Nah, R hitungnya ini sampai 16. Itu R hitungnya ini di copy, ditaruh sini. Nah, biar bisa masuk semuanya. Ini ya. Tapi nanti kamu lengkapi pakai nolnya ya. Jangan ditaruh gini. Kasih tambah 0,31 dan seterusnya. R tabel yang sudah ditemukan tadi kan berapa? 0,291. 0,291. Dan semuanya sama karena n-nya semuanya kan jumlahnya 46 semua. Nah, sekarang tinggal dikasih keterangan sebagai kesimpulan dari hasil uji validitas. Nomor pertanyaan, instrumen pertanyaan kamu yang nomor 1 itu valid atau enggak? Nah, bukan jawab. Apa? Benar tak? Kok bisa kamu katakan valid? Nah, begitu. Aja uti, takon uti. Jadi kadang yang bertanya itu tujuannya memprovokasi kamu, yakin nggak gitu? Valid Pak? Ya harus yakin valid Pak. Loh, kenapa kok valid? Karena nilai R itu lebih besar daripada R tabel. Nah, pertanyaan nomor 2 valid atau enggak? Valid. Nomor 3 Valid semua sampai itu. valid semua ya? Enggak ada yang enggak, Pak. Nah, yang nomor 15 Enggak. tidak valid. Valid. Ada lagi enggak? Itu item 7. Ya. 567 enggak valid, Pak. Oh iya. 567 tidak valid. Nggih. 5. Ya, ini masih di bawah. Iya, 567. Nah, ini. Jadi ini sudah bisa kita buktikan instrumen kamu itu ternyata ada yang valid, ada yang nggak valid. Ternyata yang nggak valid dari 16 pertanyaan itu ada 4
ada 4 pertanyaan kamu itu yang nggak valid. Berarti kemungkinannya data yang kamu peroleh itu tidak betul sesuai fakta, tidak real. Wong asli ini badannya itu berat badannya hanya 40. Lalu kalau timbangan itu tertulis muncul angka 80. Nah itu artinya data yang muncul itu nggak sesuai fakta aslinya. Itu berarti nggak menghasilkan data yang presisi, berarti tidak valid. Nah begitu loh. Karena itu kemudian instrumen kamu ini nggak bisa dipakai. Berarti data kamu kemudian sudah kamu peroleh data itu artinya ada data-data yang tidak bisa dipakai mestinya. Kamu itu kan ingin mendapatkan kebenaran dari penelitian itu. Kamu kok mengusung mendapatkan semua data yang nggak valid kamu gunakan? Mana kebenarannya? Paham ya? Yang saya maksud itu, kamu ini penelitian itu berusaha menghasilkan temuan sesuai fakta. Fakta itu kita anggap sebagai kebenaran. Loh ternyata timbangan yang kamu gunakan timbangan yang rusak, timbangan yang tidak tahu dikalibrasi. Nah, sama dengan kamu menggunakan instrumen yang belum diuji validitas, itu sama dengan belum dikalibrasi. Nah, bagaimana nasib penelitian saya Kak? Yang kemarin laporan yang saya buat. Nah, kalau begitu, kamu sementara cermati dulu, nanti lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Memang harusnya begini. Kamu penelitian itu ya, misalnya di MA negeri, kelas paralelnya itu ada 7. Nah, sebelum mengambil data, kamu uji coba di salah satu kelas. Oh ternyata sudah valid semua. Nah nanti kemudian baru digunakan untuk mengambil data sesuai sampel. Sampelnya ada kelas 10A, 10C, 10D, 10F. Yang 10B nggak dipakai karena 10B ternyata yang tadi dipakai untuk uji coba instrumen. Nah itu harusnya begitu penelitian kualitas itu. Urutannya itu pertama uji coba instrumen dulu di satu kelas. Kalau kelasnya paralel, lupa kalau kelasnya nggak paralel gimana Pak? Hanya ada satu kelas di sekolah ini. Data swasta ini kan memang ini Pak, jumlah kelasnya hanya satu Pak. Nah itu sebaiknya uji cobanya di sekolah lain. Sekolah lain yang memiliki karakteristik yang mirip dengan sekolah yang diteliti, itu ya. Jadi uji cobanya itu tidak di sekolah yang sama karena kelasnya hanya ada satu kelas, nggak ada paralelnya. Oke, jadi sudah kamu sudah bisa memahami cara melakukan uji validitas ya, dibantu dengan SPSS. Jadi tadi itu data SPSS yang diambil itu yang ini, item total statistik pada kolom corrected item total correlation. Data yang di sini itu data untuk setiap item pertanyaan dan tinggal nanti dibandingkan ini sebagai R hitung nanti dibandingkan dengan R tabelnya. Mbak seperti Marisa tadi 0,291 tadi itu di angka 46 persis ya. Oh ya. Ternyata tadi itu belum saya jelaskan. Mestinya ngambilnya itu dikurangi 2, 46 dikurangi 2. Jadi seakan-akan N-nya itu 44. Kenapa kok kemudian kita tidak menggunakan 46? Nah, kita berusaha menerapkan prinsip DB. Makanya tadi itu ada DB-nya tadi. DB itu apa sih? Derajat bebas. Derajat bebas itu nama bahasa Inggrisnya adalah
itu harus membuat ketentuan pada dirinya itu lebih ketat. Sekarang coba lihat 26 ini taraf sedikansi 90% atau 5%. 26 ini kan 0,374. Kalau dikurangi 2, 24. Berapa R tabangnya? 0,388. Lebih rendah atau lebih tinggi 0,388? Tinggi. Nah, artinya melampaui yang lebih tinggi itu kan berat. Jadi peneliti nanti itu tidak bisa dituduh. Loh kamu itu, dong peneliti itu kok kayak serampangan? Enggak serampangan. Peneliti malah justru mengambil untuk prinsip yang lebih ketat. Tidak ngambil yang di 26 tapi ngambil yang di 24. Kalau ngambil di 26 0374 itu kan lebih rendah, mudah melampaui. R hitung akan lebih mudah melampaui jika mengambil taraf signifikansi pada N yang 26 dibanding dengan N yang 24. Jadi peneliti itu merepotkan diri, mengetatkan diri supaya tidak dituduh gampang nih. Sehingga kemudian peneliti itu akhirnya memiliki seperti sudah bebas dari tuduhan-tuduhan itu gitu. Tuduhan serampangan macam-macam gitu. Nah, sehingga kemudian menggunakan istilah DB, derajat bebas, untuk mendapatkan rasa bebas dari tuduhan-tuduhan tadi itu. Maka peneliti mengetatkan diri untuk tidak mengambil yang mudah-mudah, tapi mengambil yang lebih sukar, yang lebih berat. Nah begitu, itu namanya DB. Sehingga N dikurangi variabel. Variabel kamu ada berapa? 2. Variabel E dan variabel Y. Berarti kan 46 dikurangi 2 menjadi 44. Nah kalau variabel kamu 3, X1, X2 terus Y, maka ya N dikurangi 3. Itu derajat bebas sudah bisa kamu penuhi. Kamu sudah memiliki DB, derajat bebas. Dalam bahasa Inggris memiliki DF, degree of freedom. Nah, gitu. Paham ya penjelasan saya ya? Insya Allah. Coba, ada nggak yang 44? 0,297. Ini mediti ya, gak apa-apa ya. Tapi kan tetap lebih tinggi. Nah, sehingga kemudian tadi itu ya tinggal direvisi. Loh, Benerin apa? oh ini ya lah. 0,297. Nah, walaupun demikian hasilnya masih tetap ya dengan tadi. Andaikan kok ada yang 0,296 ya berarti ya nggak valid. Oke, jadi nanti kamu di bab 3 lengkapi dengan tabel seperti ini untuk masing-masing instrumen. Dan itu bagian dari tugas di PTK. Mata kuliah PTK seperti yang sudah dulu kita sampaikan, tugasnya kan uji validitas dan reliabilitas. Pak, seperti kata-katain nama enggak, Pak? Yang ini kata-katanya perlu, tapi singkat. Jadi kamu Singkat saja. sebetulnya kan sudah punya naluri untuk ngata-ngatain orang. Astagfirullah. Itu coba kamu terapkan di sini. Ngata-ngatanya gimana? Hanya simpel kok, sederhana.
tidak dijelaskan pertanyaan nomor 1 nilai R-nya sekian, nilai R-nya sekian, itu artinya tidak valid, tidak gitu. Uraiannya itu cukup singkat pada begini. Hasil uji validitas instrumen kejujuran diperoleh data bahwa Pak ini nanti dikirim boleh ya? boleh bahwa dari 16 pertanyaan berapa yang valid tadi ya? 16 dikurangi 4 berarti 12 pertanyaan valid dan 4 pertanyaan tidak valid. Nah begini uraiannya hanya itu, tapi uraian ini harus ditambahkan jika ternyata kamu melakukan tindakan selanjutnya. Apa yang dilakukan peneliti? Peneliti selanjutnya merevisi instrumen dan melakukan uji coba instrumen ulang sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Kamu kemudian melakukan uji coba ulang, hasilnya berubah karena sudah kamu revisi pertanyaannya ya. Terus hasilnya seperti ini. Jadi valid semua karena di sini nilainya sudah berubah. Misalnya di sini nilainya jadi 400. Nah, di sini keterangannya berarti menjadi valid semua. Itu kalau kamu melakukan ini uji coba ulang instrumennya. Tapi jika ternyata tidak melakukan uji coba ulang, maka keterangan lanjutannya itu begini. Adapun item pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan atau di drop. Di drop itu berarti dibuang. Loh, berarti gimana Pak? Ya, kalau sudah terlanjur ya berarti datanya itu yang nggak valid nanti kamu buang. Ibaratnya itu ya, pertanyaan nomor 1, andaikan tadi itu pertanyaan nomor 5 ya, 4, 5, 6 nya misalnya ini ya kamu pilih. Nah ini kan berarti sudah berubah, berarti nanti kamu tinggal buat analisis ulang, SPSS nya diulangi dengan menggunakan skor yang baru ini. Paham ya? Sehingga kamu tidak uji coba instrumen ulang, tidak mengambil data ulang. Deadline pengumpulannya nggak ditambah. Deadline pengumpulannya nggak ditambah. Ya nanti kita bahas lagi kalau. Sementara ini kamu bisa pahami nggak ya yang saya sampaikan ini? Iya. Sekarang paham, Pak? Paham ya? Iya. Katanya. Ya, gimana? Misal R hitung itu sama dengan R tabel gimana? Ya, biasanya itu di buku-buku itu dikasih ini. Oh, kasih tanda. Ya, apa tandanya?
sama dengan. lebih besar atau sama dengan. Ya, biasanya lebih besar atau lebih kecil itu biasanya sudah dikasih tanda. Jika kamu harus ngecek di buku tandanya ada itu atau enggak. Kalau enggak ada ya berarti sama dengan gimana? Ya berarti belum lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau tandanya itu enggak muncul ada sama dengannya itu, berarti kalau nilainya sama dengan persis, ya berarti belum melampaui, belum lebih besar. Yang namanya lebih besar kan berarti melampaui. Tapi pada umumnya di rumus-rumus statistik itu memberi tanda seperti ini, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah ini tadi uji validitas ya. Oke. Nah uji reliabilitas itu juga harus dilakukan. Gimana caranya Pak? Tadi itu kan sudah hasilnya di output TPS itu kan sudah ada. Yang paling atas ini, yang di sini. Nah sudah ada tulisannya. Tinggal di copy aja di sini. Nah ini gimana cara memutuskannya? Apakah reliable atau enggak? Kamu masih ingat gak kenapa kita butuh uji reliabilitas? Jadi uji reliabilitas itu diperuntukkan untuk mengetahui instrumen kita itu dapat diandalkan enggak? Buktinya apa kalau dapat diandalkan? Datanya itu ajak bahasa istiqomah ketika digunakan di objek yang satu dengan objek yang lain itu ternyata hasilnya sama. Nah, itu berarti dapat diandalkan. Nanti dipakai di tempat lain itu bisa karena sudah diuji reliabilitasnya, sudah reliable instrumen ini, berarti bisa dipakai di sekolah lain. Itu loh, maksudnya itu begitu. Dapat diandalkan. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, kita harus lihat ininya, kriterianya. Apa kriterianya reliabilitas itu? Kriterianya adalah kriterianya apa? Jika nilai alfa, ini nilai alfa Cronbach ya, lebih besar dari 0,7. Ada yang bilang hanya 0,6. Sekarang pertanyaannya, ini instrumen ini valid ya, reliable atau enggak? Dengan demikian, dengan data, dengan hasil uji reliabilitas di atas diketahui nilai alfa lebih besar dari 0,7, maka dinyatakan, maka instrumen kejujuran ini dinyatakan reliable. Nah gitu, paham ya? Saya paham enggak? Gimana? Ini 0,755. Nah sementara kriterianya itu jika nilai alfa yang diperoleh itu lebih besar daripada 0,7, maka dianggap reliable. Oh berarti ini dapat diandalkan karena data yang diperoleh itu nanti pasti tidak beda kok, walaupun digunakan untuk siswa A di kelas di sekolah lain dengan di sekolah lainnya itu nilainya sama kok, walaupun maksudnya orang pintar ya nanti jawab benar, orang nggak pintar kode-kode jawab salah, itu berarti koma.
cek. Itu uji reliabilitas, jadi dapat diandalkan. Instrumen kamu ini dapat diandalkan nggak? Maka lakukan uji reliabilitas dengan rumus alpha Cronbach, ya. Dan ini sudah dibantu oleh SPSS. Cronbach. Sudah selesai belum? Sudah. Belum. Ini yang kamu uji ini bukan pertanyaan ini. Instrumen. Yang uji reliabilitas. Kalau yang tadi ini pertanyaan kan? Iya. Nah ini kok gimana? Gak pertanyaan. Uji satu-satu lah. Nah untuk uji validitas itu ujinya satu-satu per item. Satu valid, dua valid. Tapi kalau uji reliabilitas itu tidak per item tapi secara keseluruhan. Itu sudah selesai belum? Ternyata belum. Instrumen kamu itu ada berapa? Nah, variabel kamu ada Dua. Masing-masing punya instrumen enggak? Punya kan? Nah berarti ini tadi kan baru variabel Y. Ya Allah. Pak kok ya oh. Nah maka kamu buat uji validitas untuk item untuk apa? Untuk yang variabel X-nya misalnya keimanan. Nah ini tanda ini. Nah sekarang Y juga begitu. Ini kan reliabilitas instrumen keimanan. Nah, buat yang instrumen, nah ini ya, buat instrumen yang kejujuran. Nah ini X ya. Nah ini kejujuran. Instrumen. Berarti di sini masing-masing instrumen itu sudah dipastikan reliable tidaknya gitu. Di sini validitas di X maupun di Y itu juga sudah dihasilkan. Tapi ini tidak persis ya karena maksudnya kan data X sendiri, Y sendiri kan. Ya. Kalau misalnya saya kira bahasa Nah, itu berbeda. Ini tadi saya sengaja memang nggak saya jelaskan dulu bahwa uji validitas dan reliabilitas antara instrumen bentuk kuesioner dengan instrumen bentuk tes itu berbeda. Ini bentuk apa, Pak? Kuesioner. Alhamdulillah. Ya pakai tes kan hanya kimia kan. Privat aja, salah privat. Nah, andai kan tes itu kamu buat sendiri, kamu harus melakukan uji validitas. Kamu buat tes nggak? Berarti kamu harus punya anggapan bahwa guru yang membuat tes itu sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Enggak enak. jadi nggak usah pakai ini. Ya untuk sekarang. Tapi latihannya tetap. Ya maksudnya gini, kamu itu nanti kan wajib mengumpulkan tugas melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi praktek uji validitas dan reliabilitasnya hasilnya itu nanti disetorkan di e-learning bagian PTK. Paham ya? Tapi berarti yang dihitung itu cuma yang dari kuesioner kan Pak tadi. Nah yang kuesioner ini contohnya, nah yang tes minggu depan. Semangat. Tapi gampang. Sama gampangnya dengan yang SPSS ini. Oh ini berarti susah sama. Hanya pakai Excel, tidak pakai SPSS. Oh, tambah enak. Ya.
Gak iso aku. Dan enaknya gini, kalau kamu pakai tes dan satunya pakai kuesioner, itu artinya kamu punya dua ilmu sekaligus yang kamu praktekkan, dengan uji validitas instrumen kuesioner dan uji validitas instrumen untuk tes. Nah, ada dua. Sebetulnya bisa tiga kalau misalnya ada yang melakukan tes baca Al-Quran tadi ya. Caranya yang divalidasi siapa? Pengujinya. Tadi itu yang analisis interpreter itu, tapi saya belum kasih ilmunya. Nah, sementara kedua itu kuesioner dan tes yang wajib kita miliki. Tapi sebetulnya jika memungkinkan, nanti analisis interpreter itu, uji validitas interpreter itu kalau bisa dilakukan. Soalnya Mas Sofa itu akrab dengan lomba-lomba baca Quran, lomba-lomba tafsir, atau memang menguji ya berbagai macam keahlian yang tidak pakai tes tulis tapi tes lisan gitu. Oke, Mbak, minta tolong di